Hey guys, kembali lagi di sini bersama Otaku Keren. Kita sekarang masuk ke konten kedua, yaitu kita bakal memberikan 5 rekomendasi anime yang bisa kalian tonton. Jika kalian lagi bingung menonton apa, silakan kalian tonton video ini. Semoga terhibur. Oke, kita langsung aja masuk ke rekomendasi anime underrated yang pertama, yaitu Yasuke dengan rating 5,82. Anime ini menceritakan tentang seorang samurai di abad ke-16 di Jepang. Di zaman itu diceritakan bahwa teknologi dan sihir menjadi suatu hal yang digunakan untuk berperang. Yasuke merupakan seorang pelayan berkulit hitam asal Afrika yang berhasil menunjukkan kemampuannya di depan Tuan Oda Nobunaga, dan akhirnya ia diangkat menjadi seorang samurai. Selama ia menjadi samurai, Yasuke memiliki kemampuan yang tidak tertandingi. Selang beberapa waktu, istana Oda diserang oleh musuh yang mengakibatkan kekalahan. Yasuke yang berhasil melarikan diri pun diasingkan di kehidupannya, sampai suatu waktu muncul seorang anak yang memiliki kemampuan untuk menghentikan perang. Karena kekuatan anak tersebut, ia pun diincar oleh musuh. Yasuke yang pada saat itu sudah tidak ingin menjadi samurai pun baru menentukan jalan yang diambil. Good point dari cerita ini adalah dari segi storynya. Menurut gua, anime Yasuke ini menyuguhkan kisah yang unik dengan menggabungkan kekuatan sihir dan teknologi yang harus Yasuke hadapi dengan hanya bermodalkan pedang. Aksi yang disuguhkan juga cukup banyak. Ceritanya juga gak terlalu berat atau mudah dimengerti lah, karena hanya 6 episode ya. Anime ini memiliki cerita yang to the point, tanpa ada plot-plot yang terkesan ditambahkan atau filler lah. Kalau ngomongin soal art ya, menurut gue udah oke banget lah anime ini. Mulai dari suasana pedesaan, tempat Yasuke melakukan pengasingan, sampai action yang fluid. Yang menurut gue sangat disayangkan adalah pergerakan karakter robot yang menggunakan animasi 3D. Karena menurut gue masih rada kaku gitu. Tapi selebihnya gue sangat puas sih. Lumayan lah untuk ditonton. Oke, untuk anime selanjutnya itu ada Gamers ya, dengan nilai 6,84. Untuk sinopsis ini sendiri, Amano Keita, seorang anak laki-laki yang sangat hobi bermain game. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang menjadi idola semua anak laki-laki di sekolahnya ya, yang bernama Tendo Karen. Tendo yang awalnya tidak begitu mengenal, ketika akhirnya mengetahui bahwa Keita adalah seorang gamers. Karena mengetahui hal ini, ia ingin mengajak Keita untuk masuk ke klub game yang ada di sekolahnya. Lalu, dikarenakan objektif klub game adalah untuk mengasah kemampuan anggotanya agar jago bermain game yang mainstream gitu, Keita pun menolak, karena Keita hanya ingin bermain game yang dia nikmati. Tendo yang tidak menyangka bahwa Keita bakal menolak ajakannya, mulai bingung dengan apa yang salah dari objektif klub tersebut. Dari situlah banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga mulai mewarnai kehidupan kita. Good point dari cerita ini ya, menurut gue dari segi ceritanya lumayan simple. Secara garis besar, anime ini cuma nyeritain kehidupan seorang anak laki-laki gitu, yang awalnya nggak punya teman, dan anak ini hanya bermain game untuk menikmati game, lalu bertemu dengan teman-teman yang sejalan dengan hobinya. Jadi menurut gue main karakter dari anime ini biasa aja sih, tapi yang membuat jalan cerita anime ini menarik adalah teman-teman Keita yang beragam gitu, kocak, dan nge-push Keita untuk sedikit berubah dan ngebuat kehidupan kita gak seputar game aja. Untuk kalian yang pengen nonton anime tentang game yang ringan-ringan aja lah, ya mungkin kalian juga ada yang suka bermain game hanya untuk menikmatinya aja tanpa harus jadi kayak try hard atau seniat itu, enggak kan. Pasti kalian akan relate dengan anime ini. Sedangkan dari segi art, menurut gue gak ada yang menonjol banget gitu, tapi gak jelek atau kaku ya. Hanya aja menurut gue ada yang kurang dari segi detail karakternya atau background tempatnya lah. Tapi sumpah gak jelek kok, gue janji akan hal itu. Cuman gue pernah lihat yang lebih bagus aja dari anime ini. Jaku Chara Tomozaki-kun. Fumiya Tomozaki,
seorang anak yang menyandang gelar player nomor 1 dalam game Attack Family ya. Biasa juga disebut Tech Fam. Walaupun dia menyandang gelar nomor 1, tapi ia memiliki skill sosial yang sangat rendah, yang membuat dia tidak memiliki teman dan dipandang rendah di sekolahnya. Ini juga membuat dia membenci peraturan sosial dan kehidupan, atau bagaimana orang-orang biasa ataupun populer yang dapat dengan mudah menjalani kehidupan. Karena kesulitannya ini, dia menyerah untuk berubah dan menjuluki dirinya sebagai bottom tier atau karakter tingkat rendah dalam kehidupan aslinya. Lalu pada suatu hari, ia bertemu seorang pro tech farm dan berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, Fumiya terkejut karena pemain tech farm yang ia lawan adalah teman sekelasnya. Ia bernama Aoi Hinami, seorang gadis populer, cerdas dan memiliki skill sosial yang bagus, dan lain sebagainya lah. Pertemuannya dengan Hinami membuat Fumiya geram lantaran attitude Hinami yang merendahkan Fumiya. Bermula dari sinilah, Fumiya yang sudah menyerah akhirnya mencoba membuktikan apakah dia bisa berubah atau tidak dengan bantuan Hinami. Good point dari cerita ini, dari segi ceritanya ya, anime ini cukup fresh. Jarang gue nemuin anime dengan genre yang gak biasa gitu, berbeda dari anime gamers yang sebelumnya. Cerita dari anime ini gak banyak sangkut pautnya dengan game yang Fumiya mainin, tapi pada anime ini, Fumiya dan Hinami menyangkut pautkan kehidupan nyata dengan sistem yang biasanya ada di game RPG. Cukup unik menurut gue. Ditambah perkembangan dari Fumiya yang gigih untuk mencoba berubah, membuat kita sebagai penonton cukup penasaran dan terus ingin melihat perubahan apa aja yang terjadi di Fumiya ini. Keseluruhan, anime ini seolah-olah menjadi panduan untuk kalian yang mungkin juga memiliki perilaku sosial yang sama, Fumiya, agar bisa menjadi lebih baik dalam hal bersosialisasi. Terakhir, gue sangat terhibur dengan cara mengajar Hinami yang bisa dibilang cukup unik. Dari segi art, udah gak terlalu kaku lah. Detail karakter dan perkembangan juga cukup bagus menurut gue. Terus dari segi background, tempatnya juga oke. Bisa gue bilang, art dari anime ini lebih bagus daripada anime gamers. Tadi gue suka banget ngeliat karakter Fumiya perlahan-lahan nunjukin bahwa perubahan tampilan yang signifikan dari episode awal sampai akhir itu keren banget. Kabukicho Sherlock. Sesuai dengan judulnya, anime ini berlatar cerita di distrik Kabukicho, sisi timur dari kota Tokyo yang terkenal akan sisi gelapnya, di mana ada banyak kejahatan yang mengintai di setiap kegelapan. Kekacauan di mana-mana, bahkan menjadi tempat persembunyian para penjahat kelas atas. Suatu ketika, terjadi kasus pembunuhan aneh yang dilakukan oleh seseorang bernama Jack the Ripper. Kepolisian kesulitan untuk menangkap pelakunya, sehingga memutuskan untuk meminta bantuan detektif swasta. Jauh di bagian dalam kota Kabukicho, terdapat sebuah bar yang di dalamnya ada sebuah agensi, yaitu agensi detektif bernama Nagaya Detective Agency, yang dikelola oleh Nyonya Hudson. Di tempat tersebutlah terdapat kumpulan detektif dengan berbagai karakteristik yang siap memecahkan segala kasus berbahaya, dan tentu aja kasus Jack the Ripper. Di antara para detektif tersebut, ada seorang detektif dengan kepribadian unik yang dapat memecahkan segala kasus dengan cepat. Detektif tersebut adalah Sherlock Holmes dan dibantu oleh John Watson dan James Moriarty. Maka dimulailah kisah pertempuran kecerdasan antara detektif yang penuh ketegangan, komedi, dan juga drama. Good point dari anime ini adalah karya studio dari production I.G. Anime ini bergenre misteri, komedi, drama, tapi berbeda dari anime misteri lainnya. Kabukicho Sherlock memiliki cerita yang santai, namun tetap membuat penasaran serta diselingi oleh lelucon yang suka tiba-tiba muncul gitu. Kalian pencinta anime dan penyuka serial detektif Sherlock Holmes pasti sudah sangat mengenal bagaimana tingkah laku Sherlock Holmes itu ketika sedang berada di TKP dan berusaha membongkar misteri pada setiap kasus yang dikerjakan. Ia akan terlihat seperti orang gila karena sering berbicara sendiri, bahkan sering dituduh sebagai pelaku karena dapat melihat detail-detail kecil yang bahkan tidak dapat dilihat oleh orang biasa.
Sherlock Holmes ini memiliki kemampuan deduksi. Kemampuan ini membuat Sherlock Holmes adalah detektif spesial karena penyelesaiannya terhadap kasus-kasus yang sangat unik dan juga aneh. Menurut gue dari segi art animasinya ya, udah cukup bagus dan gak kaku gitu. Terus juga penggambaran background, tempatnya juga udah oke lah. Apalagi crime scene-nya, udah cukup ngebuat gue puas gitu. Gue sih rekomendasi Much What lah buat kalian yang suka genre crime yang gak terlalu berat. Isekai Cheat Magician. Taichi dan Rin adalah dua orang anak SMA yang biasa aja gitu. Suatu hari tiba-tiba dia dipanggil ke dunia lain yang penuh kekuatan sihir. Ya tipe-tipe kayak isekai gitulah. Akibat proses pemanggilan yang kurang sempurna, ketika mereka sadari mereka sedang berada dalam bahaya gitu. Akibat dari serangan dari monster-monster dan berusaha untuk selamat. Setelah lolos dari serangan monster tersebut, mereka memutuskan untuk menjadi petualang. Akan tetapi, kekuatan sihirnya mereka memiliki nilai yang cukup tidak wajar gitu, yang membuat mereka harus melalui pelatihan khusus sebelum diperbolehkan mendaftar menjadi petualang. Akhirnya, setelah pelatihan panjang dan juga melelahkan, mereka berhasil mengendalikan kekuatan sihirnya dan bisa menjaga diri sendiri. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Terdapat beberapa pihak yang gak senang akan keberadaan mereka. Dapatkah pihak tersebut mengalahkan cheater dari dunia lain? Dari segi good point ceritanya, tidak seperti anime isekai kebanyakan. Karakter utama anime ini ditampilkan tidak terlalu OP gitu, dan terkesan tidak serius. Namun karakter utama prianya bakal kuat banget di kedepannya. Berbeda dengan karakter utama wanitanya yang tidak terlalu OP lah dibandingkan dengan karakter utama prianya. Malah ia terlihat lebih cerdik dan pintar. Seiring berjalannya series ini, tiap supporting karakter nanti bakal diselamatkan oleh tokoh utamanya. Hal ini yang menjadi salah satu kelebihan pada anime ini, di mana setiap karakternya bakal berkembang. Anime ini bukan anime bergenre harem gitu. Meskipun di dalam cerita lebih banyak terdapat karakter wanitanya dibandingkan pria. Namun kisah romance yang terjadi dalam cerita ini menjadi lebih natural dan menjadi nilai plus, di mana tidak akan ditemukannya kisah romance yang cringe dan dipaksakan gitu. Pokoknya nice banget lah. Dari segi artnya, untuk animasi pada anime ini sudah cukup bagus gitu, dan tidak kaku meskipun ada bagian yang tidak terlalu detail di beberapa scene pertarungannya. Akan tetapi visual yang diberikan kepada karakter wanitanya udah oke banget kok. Dan banyak karakter kawaii lah yang cocok dijadikan sebagai waifu material. Bagi kalian yang lagi kesepian atau jomblo, anime ini dapat menemani waktu senggang kalian. Anime ini juga bakal memenuhi fantasi kalian semua yang kepengen punya partian cewek-cewek cantik itu. Baik juga yang jadi nilai plus dari anime ini ya. Oke, segitu aja 5 rekomendasi dari tim Otaku Keren. Jika kalian suka dan tertarik, silakan like, share, dan subscribe tentunya. Bye, Otaku Keren signing out.